Begini, dengan baik-baik ya. Ketika saudara ini lagi ekonominya lagi kritis ya, tiba-tiba ada orang meminta kepada saudara untuk memberi, entahlah untuk pembangunan lah, untuk apa ya. Itu kesempatan emas diberikan kepada kita untuk memberi. Ingat janda di Sarfat memberi kepada siapa dia? Elia. Tinggal segenggam tepung sama sedikit minyak, cuman buat makan 1 hari lagi. Diberikan dulu kepada Elia. Apa yang terjadi? Menghilang. Happy Sunday Church, thank you for joining us. Bersama kami GBI CK3 The Move untuk melakukan Church Online Service di hari Minggu ini. Bulan ini adalah bulan yang spesial karena kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, firman-firman Tuhan untuk minggu ke depan selama bulan Agustus, we will have a series of kemerdekaan. Minggu lalu sudah kita mendengar khotbah seri pertama mengenai kemerdekaan, dan hari ini kita juga akan mendengarkan mengenai kemerdekaan oleh gembala kita, Ibu Etika Mulya. I'm really excited karena saya percaya dari firman Tuhan week by week kita akan mendapat kemerdekaan di diri kita sendiri. Kemerdekaan dari belenggu dosa, kemerdekaan dari belenggu iblis atau apapun yang mengikat kita. Karena saya percaya kita semua akan dilawat Tuhan. I'm really excited for this month. I hope you enjoy our service. Have a great Sunday and God bless you. Shalom saudara-saudara, mari kita memuji menyembah Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 34 ayat 4, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Karuniamu Bapa,
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi
Selamat hari Minggu, saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom saudara, perkenalkan saya David Mulia, anak ketiga dari Ibu Etika Mulia dan almarhum Pendeta Jimmy Mulia. Saya ingin bersaksi sedikit mengenai kehidupan saya, di mana menurut saya ini adalah sebuah kemerdekaan. To be honest, being a pastor's kid is not easy. Karena I feel as if my life is an aquarium, di mana every move I make itu pasti ada yang liatin dan juga pasti ada yang komentar. Di mana mungkin menurut saya itu hal yang biasa aja, tapi di mata orang karena saya sudah di label as anak pendeta, langsung komentarnya banyak dan sempat kecewa, sempat marah, sempat
berargumen dengan papa mama. Ini kok kayak gini, ini kenapa kayak gini sih, dikit-dikit komentar, dikit-dikit gini. I felt as if it's not fair. Tetapi apapun yang saya lakukan itu papa nggak pernah benci. Papa mama nggak pernah benci. Papa mama nggak pernah bilang I hate you or I disown you as my son. Tetapi mereka malah merangkul saya. Mereka selalu mengatakan I love you. Papa selalu mengatakan I love you son. Dan every time ada masalah, itu selalu waktu itu banyak ngobrolnya sama papa. Dan selalu papa bilang, together we can do this. Together we will win. Itu papa gak pernah malu. Papa gak pernah malu. Papa selalu berbicara dengan saya, selalu nasihati saya, selalu memberi saya semangat, dan selalu mengatakan, David bangkit, David bangkit. Itu menjadi sebuah semangat ya. Papa selalu bilang kita itu tidak diciptakan untuk menjadi seorang pecundang, tetapi kita diciptakan untuk menjadi seorang pemenang. Orang pemenang bukan tidak pernah jatuh atau kalah, tetapi ia selalu berusaha untuk bangkit. Disitulah saya mendapatkan strength, mendapatkan semangat. Dan waktu itu, saat itu saya keluar dari satu pekerjaan, itu saya sempat stres, saya sempat sedih juga, sempat bingung, sempat frustrasi, sempat marah. Ini kok kayak gini, ini kenapa kayak gini Tuhan. Tetapi saya look back dan saya melakukan introspeksi diri. Banyak hal yang saya lakukan itu yang tidak menyenangkan Tuhan. Saya mengakuinya kepada papa mama dan saya bangkit dari apa yang saya lakukan. Karena saya juga melihat cara papa mama berjalan dalam Kristus, di mana dengan masalah yang terjadi kepada papa mama itu saya melihat kesetiaan, ketaatan, pikul salib, dan ucapan syukur. Dari apa yang terjadi kepada papa mama, mereka gak pernah komplain, mereka gak pernah, mama, papa gak pernah ngomong, kenapa ini kayak gini, ini kenapa Tuhan. Mereka malah, papa malah ngomongnya, Tuhan apa yang ingin kau lakukan dalam masalah ini. Dan saya percaya mungkin saya merasakan itu yang diimpartasikan kepada saya. Dimana saya saat itu mikir, Tuhan ini kenapa kayak gini ya. Tetapi malah akhirnya saya berpikir, Tuhan, what is it that you want to do from this situation? Dengan banyak ngobrolnya sama papa, waktu itu saya sempat menjadi trainer. Saat saya menjadi trainer, banyak yang menertawakan, banyak yang liatin, kok mau sih jadi trainer? Emang, sorry to say, pendapatannya berapa sih? Emang bisa apa aja? Tetapi itu saya nggak peduli sama sekali apa yang orang katakan. Papa pun juga mengatakan, David, nggak usah gengsi. Itu saya selalu mikirkan, nggak usah gengsi, ngapain gengsi? In today's culture, in today's world, gengsi itu sangat ada banget, dimana orang tuh merasa harus, gue nggak mau kayak gini, gue nggak mau kayak gini karena banyak orang yang akan ketawain dan lain-lain. Tetapi papa selalu bilang nggak usah gengsi. Yang penting kita melakukan suatu hal yang halal dan juga suatu hal yang membangkitkan kita, yang menunjukkan bahwa kita nggak akan jatuh, we will never be a loser, but we will fight and we will become a winner.
Itu saya jalanin aja. Saya jalanin minggu-minggu, every week, every month. Dan akhirnya saya mendapatkan banyak klien. Saya mendapatkan klien yang repeat selalu untuk melakukan training dengan saya. Dan saya juga diberikan kesempatan untuk mengajar banyak studio. Banyak yang booking saya untuk mengajar. Dan itu melatih saya untuk menjadi sebuah motivator. Karena saat saya training itu saya banyak memotivate banyak orang. Dan itu pun saya sendiri merasa termotivated. Dan singkat cerita itu saya akhirnya mendapatkan pekerjaan di mana itu suatu pekerjaan yang baik, yang bagus. Dan saya sangat bersyukur. Saat itu bisa dibilang ada rasa bangga kepada diri saya sendiri. Tetapi saya harus balik lagi. Papa selalu bilang, "Son, ingat Tuhan. Ingat Tuhan yang memberi kamu berkat itu." Saya langsung, "Oh ya, Pak, oke. Tuhan, thank you." Selalu bersyukur. Dan bisa dibilang saat itu mungkin bisa dibilang saat dimana saya benar-benar frustrasi. Saya tidak tahu harus ngapain. Saya marah, saya kesel. Dan bisa dibilang itu saat ini juga seperti itu. Dengan pandemi yang sekarang kita alami. Dimana saya juga tahu banyak orang itu tidak mempunyai pekerjaan. Banyak yang mungkin di let go, di PHK. Atau mungkin juga karena dengan kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan apa yang dulu mereka lakukan. Tetapi disinilah saya merasakan bahwa karena apa yang papa saya lakukan kepada saya ingin melakukan ini kepada siapa saja yang menonton. Jangan kecil hati. Bangkit, karena kita diciptakan untuk menjadi pemenang. Karena saya ingin mengulang, orang pemenang bukan tidak pernah jatuh atau kalah, tetapi ia selalu berusaha untuk bangkit. Dan Papa waktu itu pernah bilang, "You know what? Just do your best and God will do the rest." Setialah kepada perkara kecil. Apapun yang kita lakukan, setialah dan giatlah untuk melakukan hal itu. Saya mendapatkan ayat Yeremia 29 ayat 11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Saya merasakan bahwa apalagi saat-saat ini sekarang di pandemi ini, di mana mungkin banyak yang sudah tidak mempunyai harapan, karena tidak bisa bekerja, atau di PHK, atau takut keluar rumah, dan lain-lain. Itu saya merasa bahwa ini ayat sangat menguatkan bagi saya, dan juga akan menguatkan kita semua. Karena Tuhan itu mempunyai rencana yang indah bagi setiap kita. Mungkin saat ini kita nggak melihatnya, nggak merasakannya. Mungkin karena nggak ada kerjaan. Tetapi saya percaya firman Tuhan ini adalah kehidupan, memberi hidup. Karena dikatakan bahwa akan memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan, dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan saya percaya bahwa kuncinya adalah bekerja keras saja. Kuncinya itu adalah kita melakukan apa yang kita bisa lakukan. Nggak usah gengsi, nggak usah malu, nggak usah pikirkan apa yang orang akan katakan jika kita melakukan sesuatu, mungkin seperti menjadi Gojek driver, atau let's say cuci baju untuk tetangga, atau apapun. Seperti saya waktu itu menjadi trainer, banyak yang menertawakan. Tetapi saya tahu masa depan saya itu indah. Dan
masa depan yang penuh harapan. Dan ini saya baru menyadari setelah Papa dipanggil Tuhan. Waktu itu karena langsung pandemi, banyak yang di PHK, dikeluarkan dari kantornya. Teman-teman saya ada beberapa yang bisnisnya harus tutup, dan juga yang bekerja itu mereka dikeluarkan. Tetapi saya, puji Tuhan, tidak dikeluarkan. Saya mendapatkan pekerjaan di mana company-nya itu saat pandemi malah lebih berhasil, lebih berhasil, di mana company-nya memerlukan kita. Dan itu bukan karena saya hebat, bukan karena saya bisa, tetapi Tuhan yang membisakan saya. Karena ayat ini, Tuhan akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan di mana saya itu bisa juga memberi untuk orang tua saya, dan juga membantu keperluan sehari-hari, itu semua karena Tuhan. Karena doa-doa Papa juga yang selalu menguatkan saya, yang selalu mengingatkan saya bahwa jangan sedih, jangan membenci, jangan menyimpan dosa. Mengakuilah dosa-dosa. Amsal 28 ayat 13 mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Itu ayat menguatkan saya, karena Papa selalu bilang saat ada pengakuan, ada pengampunan. Saya sangat bersyukur mempunyai Papa yang bisa dibilang selalu mengecewakan Papa, tetapi Papa nggak pernah benci. Papa selalu bilang, I am proud of you, son. Dan saya percaya bahwa Papa itu yang Papa mengimpartasikan cara dia berjalan bersama Kristus kepada hidup saya dan juga kakak-kakak saya. Dan saya juga percaya bahwa if I can do it, you can do it. If I can be blessed, you can be blessed. Oleh karena itu, marilah kita bangkit bersama-sama, karena ini adalah bulan kemerdekaan. Mari kita introspeksi diri, apa yang kita harus mengakui, mari kita akui di hadapan Tuhan. Dan mari kita bangkit bersama-sama. Kemerdekaan ada di dalam hidup kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita baru mendengar kesaksian David, bagaimana dia dijamah Tuhan kembali untuk mengakui segala dosa yang dilakukan, segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya menjadi seorang ibu, kalau kita terus mendoakan anak-anak kita, sejauh manapun mereka lari dari hadapan Tuhan, bersembunyi di hadapan Tuhan, Tuhan pasti menarik mereka kembali. Asalkan ada satu orang saja di dalam rumah yang berdoa bagi suami, bagi anak, keluarga besar, Tuhan akan menjamah. Waktunya Tuhan yang terbaik. Amin. Mereka akan dimerdekakan, mereka akan dijamah dan dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Dan dikatakan saudara, Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Kesaksian ini saudara bukan hanya diperkatakan, tetapi kesaksian orang percaya
adalah senjata dalam peperangan. Setiap peperangan apapun, mungkin dia jatuh bangun, tetapi kesaksiannya akan menjadi satu senjata dalam peperangan. Kesaksian yang dimaksud di sini menunjuk pada kekudusan Allah yang dihidupi oleh setiap orang percaya. Kehidupan yang kudus itu dibuktikan dengan ketaatan pertama, dan kedua, ketundukan pada segala perintah Tuhan setiap saat. Amin. Dan Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab Allah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mungkin saat beberapa lama, sempat beberapa tahun, saya memimpikan anak-anak masuk dalam pelayanan. Saat Tuhan menaruh impian itu ke dalam hati setiap kita, mungkin kita merindukan anak-anak untuk masuk dalam pelayanan. Mungkin saudara ada mau memulai suatu bisnis atau menemukan pekerjaan yang lebih baik. Kabar baiknya adalah bahwa Tuhan sudah memiliki penyelesaiannya. Amin, saudara. Tuhan dapat melihatnya sudah selesai. Kita mungkin sudah menunggu waktu yang begitu lama. Semua kemungkinan kelihatannya menentang kita. Anak-anak menentang, mungkin dalam usaha bersama suami istri tidak ada jalan keluar untuk memulai sesuatu. Tetapi jika kita tetap percaya, satu orang yang percaya saja dan terus berdoa, terus melakukan perintahnya, Tuhan berjanji bahwa Ia akan menyelesaikan apa yang telah Ia mulai. Tuhan tidak akan pernah memulai sesuatu yang Ia tidak dapat menyelesaikannya. Bahkan disampaikan oleh Gembala Sidang bahwa selalu kita diingatkan sebelum kedatangan Tuhan akan terjadi Pentakosta, lawatan Tuhan. Pentakosta ketiga akan terjadi di dalam kehidupan keluarga, kota bangsa, gereja Tuhan, mulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Kita percaya saudara, kalau kita berdoa, kita terus mengerang kepada Tuhan, kita terus ada di hadapan Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan, terus melakukan doa, bahkan berpuasa untuk mendoakan anak-anak kita, keluarga kita, gereja Tuhan, bahkan kota bangsa. Saya percaya Tuhan akan membawa kita kepada kebangkitan kita. Ada kemenangan di sana. Anak-anak kita, gereja Tuhan akan mengalami lawatan Tuhan. Di mana Yoel 2:28, anak-anak muda akan banyak dijamah, keluarga-keluarga akan dijamah, terjadi pertobatan. Anak-anak kita mungkin telah melayani Tuhan saat mereka lebih muda umurnya, tetapi sekarang mereka telah meninggalkan jalan yang benar. Tapi kalau seorang berdiri satu aja di rumah, Tuhan akan melawat, ada kebangkitan, ada kemenangan. Dan mereka akan dilawat Tuhan. Dan terjadilah di Amsal 28 ayat ke-13 mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Saudara, menyembuhkan pelanggaran kita tidak akan beruntung dari tahun ke tahun. Dan kalau kita mengakui, meninggalkan, kita akan disayang oleh Tuhan. Bagaimana David menyaksikan, dia mengalami apapun yang kita telah doakan, Tuhan akan bekerja, saudara. Pelanggaran sebagaimanapun disembunyikan oleh setiap orang. Dalam kesaksiannya itu David, Tuhan akan mengejar terus agar dia tersungkur di kaki Tuhan. Apa yang kita doakan, kita percaya jika kita imani, saudara. Iman itu muncul dulu, kemudian kita doakan. Setelah kita buka mata, mungkin belum terjadi. Jangan kecewa, tapi percaya akan terjadi. Oleh sebab itu Amsal 28 ayat 13 terjadi yang seperti disampaikan oleh David. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Disayang oleh Tuhan. Kalau kita mengakui dan meninggalkannya. Oleh sebab itu, setelah dalam kejatuhannya Tuhan memberikan satu pekerjaan, terus naik dan tidak akan turun. Tuhan sedang mengatakan kepada setiap saudara saat ini, apapun pergumulan saudara, baik itu usaha,
bisnis, pernikahan saudara, anak-anak saudara, pelayanan saudara, sakit saudara. Tuhan berkata, bersiaplah, bersiaplah engkau akan sembuh. Bersiaplah anak-anakmu akan kembali kepada Tuhan. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan bulan depan, bukan tahun depan, tetapi itu akan terjadi. Karena Tuhan sudah memulainya dan Dia akan menyelesaikan. Waktu Tuhan adalah yang paling tepat. Tuhan menyelesaikan apa yang Ia mulai. Saudara-saudara sekalian, Tuhan sedang mengatakan, aku telah mendapatkan kuasa kebangkitan, kemenangan atas iblis. Begitu juga kita akan mengalami kebangkitan di dalam kita. Kita akan mengalami kebangkitan di dalam keterpurukan kita, anak-anak kita, penyakit kita, usaha kita dalam saat-saat pandemi ini dan resesi ekonomi. Kalau mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan, mengimani semua janjinya dan melakukan perintahnya, Tuhan akan melakukan sesuai dengan waktu Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dan Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan kesempatan yang akan meluncurkan setiap anak-anak kita ke suatu tingkat yang baru. Keluarga kita, bisnis kita, pelayanan kita, satu tingkat yang baru, yaitu dimensi yang baru. Amin. Asalkan kita melakukan perintah Tuhan. Aku dapat membuka pintu-pintu yang tidak seorang pun dapat menutupnya. Bagaimana David mendapat satu pekerjaan, tidak ada satu orang pun yang menutupnya. Tetapi kalau dia sudah melakukan bagiannya, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan, mengakuinya, dan dia beruntung. Saudara-saudara, Tuhan akan memunculkan bakat-bakat yang sepertinya David tidak tahu, dia tidak miliki, tetapi semua akan diberikan oleh Tuhan. Disayang, beruntung setiap kita, saudara. Tuhan akan memunculkan bakat-bakat dari setiap kita. Setiap anak saya bakat-bakatnya muncul sewaktu mengalami masalah, pergumulan. Ayahnya dipanggil Tuhan dan saya masuk di rumah sakit selama 1 bulan 5 hari. Tidaklah mudah, tapi di situ Tuhan menjamah mereka. Tuhan memunculkan bakat-bakat yang tidak mereka tahu, yang sepertinya mereka tidak miliki, tetapi semua muncul. Nah, itulah bagaimana pencurahan Pentakosta, Roh Kudus akan terjadi. Akan terjadi dari rumah ke rumah, pribadi anak-anak saudara, pernikahan saudara, gereja Tuhan, bahkan kota bangsa. Kita jangan menyerah untuk berharap kepada Tuhan. Memang rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, tetapi percaya adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Tuhan dapat mengirim orang-orang yang berusaha untuk bersikap baik kepada setiap kita. Bagaimana waktu saya di rumah sakit, Tuhan menyiapkan setiap kebutuhan anak-anak saya. Dari makanan, obat-obatan, semuanya saudara. Waktu itu juga masker begitu mahal, kita beli saat itu. Sangat minim kami pakai waktu merawat almarhum suami saya. Tetapi waktu kami melampaui saat-saat masuk di rumah sakit, Tuhan menyediakan semua. Tuhan mengirimkan orang yang digerakkan hatinya untuk menyiapkan bagi keluarga kami. Tuhan sungguh ajaib. Dia memulai dan Dia akan menyelesaikan. Teruslah percaya dan kita akan memasuki peningkatan yang luar biasa di dalam manusia roh kita, saudara. Kita jangan pikir hanya ke uang, hanya kesenangan, tetapi peningkatan rohani itu penting, saudara. Manusia rohani kita tidak boleh menjadi kerdil karena kita mengalami masalah-masalah saat ini, pandemi dan resesi ekonomi. Pasti saudara, kalau kita berharap kepada Tuhan penuh, percaya mengimaninya, kita akan memasuki peningkatan yang luar biasa. Hanya karena kita melepaskan impian kita tidak berarti Tuhan melepaskan kita, saudara. Mungkin ada waktunya saya putus asa, seperti melepaskan impian saya, bagaimana anak-anak saya melayani Tuhan. Tetapi Tuhan tidak melepaskan kita. Impian yang Tuhan taruh di dalam hati setiap kita mungkin terkubur di bawah kekecewaan, kemunduran, kegagalan, dan penolakan. Tetapi ketahuilah, benih itu masih ada. Benih yang Tuhan taruh di dalam setiap kita, anak-anak kita, suami, gereja Tuhan akan muncul. Dan Tuhan
pasti memberi kemenangan demi kemenangan. Efesus 6:12 mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Pada saat kita melihat anak kita jauh dari Tuhan, suami, siapapun, saudara, kita bukan melawan dia. Ada kuasa yang menguasai dirinya. Kita harus hati-hati, kita mengasihi, kita terus bawa dalam doa. Dan saya percaya kemenangan, kemerdekaan menjadi bagian milik kita. Di bulan kemerdekaan saya percaya Tuhan akan melawat rumah ke rumah. Ada kemerdekaan dari kebencian, kekecewaan, terpurukan. Dan ada kebangkitan. Dan saya menutup dari satu cerita. Seorang anak perempuan lahir dari seorang ibu yang diperkosa oleh seorang pria. Ibunya bisu tuli, miskin, dan dia tidak mengenal siapa ayahnya. Lahirlah aku tanpa pernah mengenal siapa ayahku, karena menanggung malu ibuku melahirkanku di kebun yang sepi tanpa bidan. Yang menolong ibuku melahirkanku adalah seorang ibu tua pemilik kebun. Kami hidup sangat miskin hingga dalam umur yang masih muda. Ia terpaksa bekerja untuk mencari sebakul nasi untuknya dan untuk ibunya. Karena ibunya saat itu sakit stroke. Dia bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan kapas. Ia benar-benar membenci keadaan saat itu. Ia kecewa kepada Tuhan saat itu karena dia merasa Tuhan tidak adil atas hidupnya. Di saat kebanyakan anak-anak menikmati hidup yang layak, anak perempuan ini harus bergumul dalam penderitaan. Sungguh ia tidak memahami mengapa ia dilahirkan dan tidak melihat kehidupan yang baik di masa depan. Teman-teman seusianya sering mencemoohkan. Mereka memanggilku si anak haram dan mereka tidak mau berteman denganku. Suatu hari aku bertemu dengan seorang pendeta. Beliau berkata kepadaku, Ezi, tahukah kamu bahwa hidup ini adalah anugerah, nak? Tuhan memberikan kamu kebebasan untuk memilih. Mau tetap mengeluh seperti ini atau bangkit dari kemiskinan. Pilihan itu ada di tanganmu, nak. Perlu kamu tahu rencana Tuhan atasmu bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Selama bisa memilih, pilihlah yang terbaik. Nadanya lirih, penuh makna. Kata pendeta itu membangkitkan semangatnya untuk berdiri tegak, dan doa ibunya membuat ia kuat menghadapi tantangan hidup. Artinya aku pilih keluar dari rasa kecewa dan tak berguna ini. Singkat cerita, aku mulai bekerja dengan giat untuk membiayai sekolah kehidupan ibuku. Berkat doa ibuku serta kerja keras yang ulet, akhirnya Tuhan memberkatiku dengan melimpah. Ia meraih kesuksesan. Tahukah kamu siapa aku? Ia adalah A.C. Taylor Morton, Menteri Keuangan Amerika Serikat pada zaman Presiden Carter. Saudara, jangan bandingkan diri saudara dengan orang lain, namun lepaskan dan memerdekakanlah diri Anda dari rasa iri, dengki, benci kepada orang lain, kepada siapapun dan apapun sikap serta perilaku mereka pada Anda. Ampuni orang yang membencimu, jangan mendendam. Abaikan orang yang mencibirmu, buatlah itu jadi motivasimu untuk maju pesat. Siapapun Anda, apapun masalah Anda saat ini, berdoalah, bangkitlah, berjuanglah dari keterpurukan. Amin, saudara. Mari kita tutup doa. Kalau anak saya bisa dijamah, anak saudara bisa dijamah. Tuhan akan pakai setiap keluarga demi keluarga untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin, katakan, ku yakin kau hadir di keluargaku. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Kau nyata di sini, kemerdekaan terjadi sekarang, kelepasan terjadi sekarang, kebangkitan, kesembuhan terjadi sekarang. Irabase kiarabasande. Lawatlah Tuhan dari rumah ke rumah, pribadi lepas pribadi, anak-anak lawatlah Tuhan, suami istri lawat, orang tua lawat, yang sakit sembuhkan, yang kecewa pulihkan. Amin, amin, amin. Yang terikat terbelenggu, bebaskan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Ya Rasul. Jika Roh Allah ada, kami percaya Tuhan, ada kemerdekaan, ada kelepasan dari setiap mereka yang terbelenggu, kekecewaan, kebangkrutan Tuhan Yesus, keterpurukan, kemunduran rohani. Engkau bebaskan dari kuasa kegelapan, sakit, penyakit Tuhan Yesus. Amarah Tuhan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawat Tuhan Yesus. Terjadilah Pentakosta. Terjadilah Tuhan pembaruan, lawatan Tuhan atas pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, jadikan setiap kami kesaksian hidup bagi orang lain. Terima kasih, pakai setiap anak-anak muda menjadi alat di tangan-Mu. Kebangkitan Tuhan Yesus, kami percaya dari rumah ke rumah, anak-anak muda, generasi Yeremia akan bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Meteraikan semua dari kesaksian, pujian, firman Tuhan. Doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap segala syukur. Mari yang percaya bersama katakan amin. Mari saudara yang kekasih, kita mengangkat tangan dan siap menerima berkat daripada Tuhan sendiri adanya. Mari kekasih Kristus, bila damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai kita bersama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari yang percaya bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Etika Mulia yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang saya percaya akan menjadi rema kita dalam perjalanan kita bersama Kristus. Dan saya tahu bahwa kita hari ini sudah mendapatkan kemerdekaan. Thank you everyone for watching and thank you for tuning in to our YouTube channel for today's church online service. Wherever you are, be blessed. God bless you. Have a great Sunday. I'll see you next week. And don't forget to follow us on Instagram at GBI Ceka 3 and to subscribe to our YouTube channel. Thank you. God bless you.